Oke, dari awal kita memang sudah antisipasi bahwa kita memang harus power team, memang harus ikut global, dan proses power team menyatakan mendukung penuh semua proyek proses secara keseluruhan dan siap support dan dukung semua orang. Ya, jadi di sini proses power team berkomitmen menyediakan, memfasilitasi, mengedukasi semua yang berhubungan dengan proses, baik itu Tron, Ethereum, dan Binance Smart Chain. Oke. Nah, di sini proses bus ya itu akan ditanamkan matrik projectnya di dalam Binance Smart Chain. Saya akan bercerita sedikit tentang Binance Smart Chain. Binance Smart Chain ini adalah eh, teknologi baru yang menggunakan teknologi BIP20. Binance Smart Chain ini development-nya adalah Binance Exchanger, salah satu exchanger terbesar di dunia. Historical Binance ini pertama dia membuat sebuah cryptocurrency atau token di teknologi Ethereum, namanya BNB. Kemudian seiring berjalan mereka sudah merasa mampu membuat cryptocurrency sendiri, mereka membuat teknologi BIP2, tetap namanya BNB. Seiring berjalan mereka mampu membuat teknologi baru yang support smart contract, itu teknologinya namanya BIP20 ya. BIP20 inilah yang dipakai untuk menjalankan smart contract matrix system yang ada di Forces. Nanti kita akan jelaskan. Oke, next. Nah, yang perlu diketahui, Forces diluncurkan di bus Binance Smart Chain. Kenapa? Masalahnya proses menghadapi masalah terlalu banyak ya yang kita lihat selama ini. Banyak sekali orang ingin bergabung di jaringan Ethereum blockchain, tapi biayanya terlalu tinggi. Itu nyata ya, itu bukan mengada-ada. Itu memang seperti itu realitanya. Kemudian di jaringan Tron sulit untuk melakukan transaksi karena ada banyaknya bug ya. Sering kita lakukan kadang pada saat registrasi gas fee-nya kepotong tapi slotnya nggak aktif. Kemudian biaya transaksinya pasti juga naik seiring kenaikan cryptocurrency. Nah, inilah mengapa proses meluncurkan kontrak smart kontrak baru di Binance Smart Chain. Mereka mempelajari historical Tron, kemudian Ethereum, dan mereka melihat potensi bagaimana kalau seandainya Binance Smart Chain ini digunakan token BUS yang mana mempunyai sertifikat stabil coin berdasarkan nilai USD yang memang sudah dijamin kestabilannya oleh Badan Keuangan USA seperti itu. Nah, jadi untuk Tron itu tidak akan pernah ditinggalkan ya, blockchain blockchain lain itu tidak akan pernah ditinggalkan. Salah satu buktinya Forces tetap menggunakan domain utama forces.io dan di situ akan ada opsi Tron, kemudian Ethereum, kemudian ke depannya Binance. Nah, jadi semuanya ke depannya link referral kita itu cukup satu. Ketika kita sebar, orang akan memilih apakah mau ikut Ethereum, Tron, atau BUS. Jadi untuk blockchain lain itu tetap dikerjakan. Mereka akan membuat suatu kejutan atau momentum di blockchain yang lewat, seperti Ethereum dan Tron. Jangan lupa untuk Ethereum, untuk Tron, pastikan prepaid key-nya aman dan selalu update informasi di grup. Akan tercipta momentum di situ. Yakinlah akan tercipta sebuah peluang atau momentum yang mana ketika kita mengikuti secara benar proses ini, ikutin aja alurnya, itu ada titik-titiknya di mana kita banyak mendapatkan cryptocurrency. Oke. Apa itu token boost dan kelebihannya? Nah, di sini perlu dijelaskan alasannya. Nah, jadi BUS adalah mata uang kripto dengan nilai tukar yang stabil ya, setara dengan 1 USD. Dengan diaudit sepenuhnya, ya jadi kodenya disetujui oleh Departemen Layanan Keuangan Negara bagian New York. Seperti itu. Nah, ini secara garis besar aja, selain banyak sekali keuntungannya di proses BUS ini, pertama, nilainya tetap ya, hasilnya semua hasilnya ada di jaringan proses, tidak lagi bergantung pada harga pergerakan atau koreksi pasar. Jadi income-nya tetap, bonusnya dapat kalau 10 bus ya $10 seperti itu untuk slot satunya. Nah, jadi dia lebih stabil.
Kemudian peluang kripto yang sama, jadi token BUS dapat ditukar secara instan ya ke token apapun atau kripto apapun melalui DEX ya, exchanger yang ada di aplikasi DApp Browsing ataupun di DApp Exchanger. Penukaran dengan biayanya itu hampir nol. Jadi gas fee-nya kecil sekali. Nah, maksudnya ada beberapa teman-teman yang menanyakan kalau di Tron, di Ethereum, yang kita mendapatkan hasil dari menjaring Tron di slot, kita juga mendapatkan potensi keuntungan dari kenaikan cryptocurrency itu sendiri. Nah, untuk boost ini sendiri, walaupun kita mendapatkan bonus secara stabil, tapi di sisi lain ketika kita mendapatkan boost, itu bisa kita compare. Misalnya ke BNB, ke Ethereum, cryptocurrency apa yang ingin kita simpan, seperti itu, untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan cryptocurrency itu sendiri. Nah, kesederhanaan perhitungan. Jadi selama ini kita bingung ya, setiap hari berubah-ubah biaya pendaftarannya. Tapi kalau di proses USD, BUS ini, itu lebih stabil. Paling sedikit aja selisihnya. Selisihnya ya mungkin 5.000, 10.000 untuk slot satunya. Jadi tidak signifikan. Kalau di Tron, di Ethereum, di awal saya join untuk slot satunya di Tron pada saat itu hanya modal 60.000, 200.000 pada saat itu. Tapi sekarang itu untuk aktifkan slot itu butuh 1 jutaan lebih. Artinya ada kenaikan karena dia tidak menggunakan stabil coin. Nah, perencanaannya yang untuk boost ini itu lebih akurat ya, karena memang project ini penyempurnaan bisa dibilang kalau saya lihat seperti itu. Pelacakan biayanya tepat dan perkiraan hasil tanpa tambahan menilai tanpa konversi. Jadi hasilnya itu jelas mendapatkan dana itu sesuai konversi USD seperti itu. Kemudian perlindungan konsumen, BUS adalah 1:1 mata uang yang sepenuhnya didukung USD, mudah untuk dikonversi nilainya, ya, pertukaran antara USD dan BUS dan diluncurkan dalam kemitraan dengan Paxos ya, kemudian dan Binance. Jadi memang ini menarik